Orang Korea protes kepada Ko Hee-jin karena tidak memainkan Mega dan tim inti. Itulah highlight konten Mimin kali ini. Assalamualaikum buat manusia-manusia yang lagi lemas di pagi hari ini. Jumpa lagi nih dengan Mimin Red Sparks Indonesia yang udah mulai suka menabung. Mimin yakin banget minat kalian untuk menonton Red Sparks agak mulai menurun karena Mbak Mega dan tim Ninti tidak dimainkan. Dan sebelum Mimin bacakan komentarnya, alangkah baiknya kita lihat dulu statistik di pertandingan kali ini. Untuk statistik pertandingan Jung Kwan-jang, Lee Son-woo yang kini menjadi tumpuan tim, berhasil mencetak 14 poin dengan persentase keberhasilan serangan yang cukup rendah, yaitu hanya sebesar 31%. Dan sungguh disayangkan, kesalahan bumsilnya ada 7 kali. Kemudian disusul oleh middle blocker Lee Ye-dam dengan 5 poin, dan persentase keberhasilan serangannya mencapai 100%. Tapi ada yang menarik nih, John Da-bin yang pernah dianggap layak menggantikan Bukilik hanya mencetak 3 poin dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 21% dan bumsilnya ada 1 kali. Di mana kalau kita lihat di tabel ini, John Da-bin melakukan 14 kali serangan, tapi yang sukses menjadi poin hanya 3 kali dan 4 kali dapat diblokir lawan. Untuk statistik pemain Hyundai Hill State, Moma yang tersenyum sepanjang pertandingan, berhasil mencetak 14 poin dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 45% dan bumsilnya ada 3 kali. Kemudian disusul oleh middle blocker yang Yojin dengan 13 poin dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 69%. Lalu Lee Da-hyun dengan 10 poin dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 63%. Dan pemain lainnya hanya mencetak poin di bawah 10. Dan untuk klasmen sementara, kini Red Sparks harus turun ke peringkat ketiga dengan jumlah 60 poin, dan Hyundai Hill State naik ke peringkat 2 dengan 63 poin, di mana Red Sparks masih ada kesempatan untuk menyalip kembali, dengan syarat Hyundai Hill State harus kalah di 2 pertandingan tersisa, dan Red Sparks menang di 2 pertandingan tersisa. Dan kita lanjut pada komentar orang Korea. Kita berada di posisi ketiga, bukan karena kita tidak bisa mengejar poin, jadi sebenarnya kita bisa berjuang untuk posisi kedua. Tidakkah pelatih memikirkan moral para pemain yang telah berjuang selama 1 musim? Gelar runner-up reguler berada di depan mata. Ko Hee-jin, bukankah Anda berada dalam situasi di mana Anda memiliki kekuatan yang belum pernah Anda miliki sebelumnya? Tidakkah pelatih tahu bahwa Jung Kwan-jang akan masuk ke babak playoff untuk bertemu dengan Hyundai Hill State? Jadi di mana lagi pelatih dapat menemukan pertandingan yang tepat untuk melihat kerja sama tim? Bisakah pelatih memberi pertandingan uji coba kepada pemain inti, sehingga bisa menganalisis bagaimana permainan tim lawan? Apakah Jung Kwan-jang tidak akan pergi ke pertandingan babak playoff? Menurutku, memainkan pemain pelapis terus-menerus seperti itu juga tidak baik untuk pemain inti. Sejujurnya, jika bertarung melawan pemain inti tim lawan, jelas akan kalah, karena tekanan dan beban mental akan sangat besar. Namun, semakin banyak dilakukan, maka semakin tidak berhasil. Sehingga pemain akan merasa frustrasi, dan mentalitas mereka mungkin akan semakin hancur. Saya tidak paham untuk apa hal ini dilakukan. Bukankah lebih baik menggunakan pemain inti dan sesekali mengganti dengan pemain cadangan untuk menghemat tenaga? Jadi bukan seperti ini, mereka hanya mengistirahatkan pemain inti dan memainkan pemain pelapis, tapi terus gagal dan pelatih terus melakukannya. Apa ini? Belum bisa dipastikan apakah Bukilich akan bermain di babak playoff atau tidak, dan Mega tidak akan memperbarui kontraknya setelah musim ini, tetapi ia akan tampil di draft kuota pemain asing. Jadi sepertinya musim berikutnya akan menjadi kegagalan bagi Jung Kwan-jang. Kalau kita melihat kekurangan Lee Son-woo, patut dipertanyakan apakah ia memang layak diberi penghargaan Rookie of the Year dan dikirim ke timnas Korea. Saya juga tidak paham, walaupun itu hanya pertandingan pemain pelapis, tetapi jika kalian melihat 32 poinnya, ada perasaan bahwa dia layak untuk ditingkatkan. Jika Hyundai dengan semua pemain intinya kalah dari tim pelapis Jung Kwan-jang, kalian akan benar-benar dipermalukan di babak playoff. Jika Hyundai Hill State tidak ingin dipermalukan meskipun kalah, beralihlah memakai tim pelapis atau tim kedua.
Tidak, mainkan saja Kim Chena. Apa yang dilakukan An Yerim? Jadi kemarin, banyak yang kritik dengan permainan An Yerim karena umpannya kurang bagus, bahkan beberapa kali dekat net, sehingga menyulitkan bagi Lee Son Woo atau John Da-bin. Tidak banyak perbedaan antara pemain inti dan pemain pelapis Jung Kwan-jang, karena Mega dan Buki Lee yang melakukan segalanya, tapi tidak banyak perbedaan untuk pemain dalam negeri, atau maksudnya pemain lokal Korea. Meskipun Hyundai Hill State sedang terpuruk akhir-akhir ini, para pemain saat ini adalah para pemain yang mengalahkan Pink Spiders dan memenangkan kejuaraan musim lalu. Apakah pelatih Jung Kwan-jang tidak menginginkan posisi kedua? Tidak baik bagi pemain jika terlalu banyak beristirahat. Memang banyak kritikan dari orang Korea, bahkan pelatih Hyundai Hill State dalam wawancaranya merasa heran para pemain inti Red Sparks terlalu lama tidak dimainkan. Karena aku sedang bosan, jadi aku menonton pertandingannya. Tapi ini sungguh tidak menyenangkan, karena permainannya tidak menarik. Jika strategi Chong Guanjang adalah memberi Mega istirahat di pertandingan hari ini, maka itu adalah kegagalan besar, karena ini hanya akan meningkatkan kekuatan bertarung dan mental pemain Hyundai Hill State. Menurut Mimin, ini juga masuk akal. Kita bisa lihat saat Red Sparks menang 13 kali secara beruntun, mental mereka itu benar-benar luar biasa, sehingga sangat sulit dikalahkan. Kita perlu melapor ke Asosiasi Bola Voli, atau maksudnya KOVO, dan meminta mereka mendisiplinkan Go Hee-jin. Untuk apa para penggemar membayar hanya untuk menonton pertandingan seperti ini? Pertandingan ini berakhir dalam waktu 1 jam 17 menit. Bukankah ini pertandingan voli terpendek yang pernah ada? Akankah strategi Go Hee-jin dalam melindungi para pemainnya ini menjadi langkah yang benar atau malah jadi berbahaya? Apa sih yang dipikirkan Go Hee-jin saat dia hanya menggunakan pemain cadangan? Apakah dia menyerah untuk menjadi tim peringkat kedua? Jadi banyak orang Korea yang menyayangkan sikap Go Hee-jin yang seakan-akan sudah menyerah untuk bersaing menjadi tim peringkat kedua, karena menurut mereka peringkat kedua lebih diuntungkan karena bermain 2 kali di kandang, dan permainan pertama diadakan di kandang tim peringkat kedua. Kang Sung-yung, pelatih Hyundai Hill State, juga mengomentari hasil yang agak mengecewakan itu, dengan mengatakan, "Saya ingin bertanding dengan Jong Guanjang sebelum babak playoff, dan saya juga berharap dapat melihat Megawati Pertiwi masuk bermain sesekali." Pelatih Go Hee-jin berkata setelah pertandingan, "Sekarang tinggal 2 pertandingan kandang lagi, dan untuk pertandingan yang tersisa tampaknya kami harus berusaha meningkatkan game sense para pemain inti, dan mengisyaratkan niatnya untuk bermain dengan para pemain inti. Saya pikir akan lebih baik untuk beristirahat hari ini dan memainkan pertandingan terakhir." Kalau menurut kalian, apakah keputusan Go Hee-jin sudah benar atau salah? Berikan komentar kalian di kolom komentar. Dan demikianlah konten Mimin kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Talk in front.